Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda disingkat tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan, aku adalah Mr. Tanda, Taiwan Beranda, dan aku Mr. Tanda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan ke teman kamu, dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel Taiwan Beranda, aku akan membagikan kisah mistis, kriminal, dan insiden dari Taiwan. Tanggal 29 September di tahun 2022, sebuah pemberitaan tentang bunuh diri di Longshan Temple atau kuil Longshan mengejutkan beberapa pihak. Dalam berita itu disebutkan seorang wanita ditemukan telah tewas di dalam toilet yang terletak di basement kuil Longshan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul jam 2 siang. Saat itu seorang petugas cleaning service hendak bersih-bersih dan mendapati kalau ada satu pintu WC yang tidak dapat dibuka. Benar saja, saat dibuka, satu mayat wanita telah tergeletak kaku di dalam toilet. Dalam tas wanita itu juga ditemukan dua note berisikan pesan yang tertulis, "Maaf, sekali lagi, saya minta maaf harus merepotkan Anda membersihkan ini semua. Maafkan saya, tolong jangan sembarangan berkomunikasi dengan mereka yang berada di dunia arwah." Tim kepolisian dan petugas medis langsung didatangkan ke lokasi untuk melakukan proses investigasi. Kuil Longshan Temple sendiri berada di kawasan Wanhua yang merupakan distrik paling awal berkembang di kota Taipei. Pembangunan kuil Longshan dimulai di tahun 1738 hingga di tahun 1740. Kuil ini juga adalah pusat keagamaan dan aktivitas pertemuan yang penting bagi warga setempat. Selama 200 tahun terakhir, kuil Longshan telah mengalami beberapa kali perombakan. Ketenaran kuil Longshan sendiri memang sudah dikenal banyak warga Taiwan dan bahkan hingga keluar negeri. Kuil Longshan adalah salah satu objek wisata wajib yang dikunjungi oleh pelancong asing, terutama mereka yang datang dari kawasan Asia Timur. Dan setelah diselidiki oleh polisi, wanita yang tewas itu adalah warga Hong Kong berusia 20 tahun bermarga Chong yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa di Longhua University yang terletak di kawasan Kuishan, Kota Taoyuan. Saat ditemukan, kondisi mayat Chong tidak ada bekas dipukul atau disiksa dan tidak ada tanda-tanda mendapatkan intervensi dari pihak lain. Dari pantauan kamera CCTV, Chong berjalan masuk ke kuil Longshan sendirian pada pagi hari. Dan semenjak itulah, Chong tidak lagi terlihat keluar dari gerbang kuil Longshan, dan saat ini seluruh kasus tengah ditangani oleh pihak polisi Wanhua, dan anggota keluarga Chong telah dihubungi untuk datang ke Taiwan menangani proses pemakaman. Dan menurut pemberitaan di internet, ini bukanlah pertama kalinya ada warga yang bunuh diri di dalam kuil Longshan. Sebelumnya di tahun 2012, seorang warga juga ditemukan tewas di kolam yang terdapat di dalam kuil Longshan. Salah seorang paranormal di Taiwan yang bernama Chang Po-le berpendapat bahwa insiden ini ada hubungannya dengan keputusan kuil Longshan untuk tidak lagi bakar dupa dan menyalakan lilin seperti dahulu-dahulu kala. Pemerintah Taiwan saat ini memang tengah mendorong aksi penghijauan dan banyak kuil-kuil di kota Taipei yang mulai melarang beberapa kebiasaan dalam ritual persembahyangan, misal bakar dupa, menyalakan lilin, atau bakar kertas sembayangan. Dan menurut Chang Po-le, ritual persembahyangan sebaiknya jangan dibatalkan begitu saja, karena ini bisa menyinggung penjaga yang berada di dalam kuil.
Dan menanggapi peristiwa bunuh diri di tanggal 29 September kemarin, Chiang Po-le berpendapat bahwa sang korban mungkin terjebak di dalam dunia kegelapan. Dalam cerita rakyat dan kepercayaan warga Tionghoa sendiri, bunuh diri adalah perbuatan berdosa, apalagi jika dilakukannya dalam kuil yang menjadi rumah bagi para dewa dan dewi. Paranormal Taiwan lainnya yang bernama Yang Tengke juga memiliki pendapat tersendiri. Manusia yang tengah berada dalam kondisi yang tidak stabil, baik fisik maupun non-fisik, biasanya akan lebih mudah didekati oleh arwah-arwah yang bergentayangan di luar sana. Manusia yang mempunyai indera keenam yang bisa berkomunikasi dengan dunia arwah juga harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan mereka. Yang Tengke berkata mereka dapat pergi ke kuil untuk meminta jimat terlebih dahulu kepada dewa dan mengungkapkan keinginan mereka untuk tidak lagi memegang kekuatan gaib tersebut dan ingin menjadi warga pada umumnya, dan dengan tegas menolak untuk bisa mempunyai kemampuan lebih, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia arwah. Ini adalah salah satu alternatif yang dapat memperbaiki situasi secara bertahap. 一名年约20岁的女子昨日下午被发现沉尸在台北市万华区龙山市地下室的女车内。经过警方调查，是来自香港的女侨生，因为现场无打斗外力介入迹象，目前还在调查死因。但是女子包包内却留下2张纸条，其中1张还写道：“请原谅我，不要随便跟灵界的人沟通。”针对此事件，民俗专家谢元景也提出2点可能性，提醒大家要特别小心。根据他留下的纸条上面来说的话，我们一般判定，通常是根据民俗上面有一些所谓跟灵界沟通的模式，所谓的碟仙、钱仙，甚至有所谓的笔仙之类的。基本上来说的话，首先第一个，我们大概不鼓励年轻人去接触这样的一个跟灵界沟通的一个模式。通常呢，有时候呢，因为我们不知道细节的部分，往往会因为后续的那个结束的那一块没有结束的很好。导致有后续的一些问题产生。像比如说玩这个所谓碟仙或钱仙的时候，往往有时候因为他几个人手指放在上方，可因为紧张的关系，照理来说你是必须要把他请回到本位。那么往往有时候呢，很多的年轻人都是在最后因为紧张害怕松手，然后没有把他请回本位之后，通常后续就是当时有参与的人，大概在后续上面来说都会出现一些状况。第一个卡到阴的第一个状况是开始精神上面没有办法集中，经常他的这个思绪会飘忽，然后再来就会一直联想到一些奇怪的一些画面。那这些画面呢跟声音呢，有时候往往都是因为我们刚才提到，可能在这个过程中，那么导致这个沟通的这个灵，那么踩上它，所以民间里头就会说它有可能会产生所谓的幻听或幻视的一个状态。那当然在科学角度也是这么解释，但是在民俗上面来说的话，就是看跟这个所谓好兄弟产生的这个视觉或者是听觉上面的一个联系，甚至我们也有遇过，就是他甚至会闻到味道，嗅觉上的一个这个感官的一个联系也有可能产生。Ya teman-teman, demikian untuk video di kali ini, dan maafkan jika aku ada kata yang salah maupun ada kata yang kurang. Bagi kamu yang tahu tentang informasi berita ini, bisa komen di bawah ya. Dan hingga hari ini, kasus ini sendiri masih ditangani oleh pihak kepolisian. Jangan lupa untuk subscribe channel Taiwan Beranda, karena aku, Mr. Tanda, akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda.